warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan kita di Kongres Kongo nggak beres-beres. Akri Patriot TV. Benar, cakep gitu. Yang namanya Akri Patriot TV. Iya. Karena ini kan kita ngomongin edisi spesial. Kalau spesial berarti telurnya 2. Oh, telurnya 2. Iya, kita kedatangan salah satu personil Iya. Patrio Group. Iya. Udah pasti telurnya 2 kan. Personil siapa aja? Patrio Group kan di situ ada Bang Akri, ada Jojon. lu mau Jojon Cahyono, ya kan? itu Jayakarta Group. Oh, Jakarta Ini Patrio, Bang Akri, Iya. Mas Parto, Mas Didin, Mas Eko. Iya. Ini spesial karena ulang tahun Patrio Group. Ulang tahun Patrio Group. Pas ini ada 28 tahun. Berapa? 28 tahun. Gue pikir 10 udah Oktober dulu berdirinya 94. Ya kan? enggak. Ya? Gue pikir udah ratusan tahun, baru 28 tahun. Fosil. Tanggal 10 tanggal 10 bulan 10. Nah ini dia nih personilnya. Siapa ini? Mas Bang Akri lah. Iya. Beri tepuk tangan untuk Bang Akri Patrio. Alhamdulillah, terima kasih. Ini cuman aneh ya, ulang tahun Patrio nih ada 28 tahun ya. Iya. Ini kenapa kue tartnya dari kue putu? Ini namanya spesial. Nah. Kalau Bang Akri itu yang saya tahu ya, Iya. di Patrio itu Bang Akri yang apa adanya. Adanya apa? Nggak ada. Nggak ada apa-apanya. Iya. Apa adanya. Ya, Bang Akri, ini bicara tentang Patrio nih ya. Saya mau nanya asal muasal kok. Kalau kongres kan biasanya yang ngelit Bang Akri ya. Oh iya, yang karena host spesial nih. Karena spesial. Jadi Bang kita Akri. ya. Asal muasal ketemu Mas Eko dan Mas Parto. Asal muasal dulu sebelum terbentuk namanya Asal. terbentuk suatu grup, Pasti ketemu ada. dulu dong, baru niatan. Iya, iya. Oh begitu doang belum. Ya, ya, yang namanya grup dibentuk itu kan pasti ada ketemuan dulu. Karena Iya, saya maka. tahu Patrio sudah berapa tahun? Sudah 28 tahun. Dan sementara saya fans beratnya Bang Akri, Nah. itu saya tahu dulu Bang Akri sebul grup. Kalau Iya. nggak salah Bang Akri, Bang Akri dari Sebul Group sama Eko. Mas Tejo, Mas Parto dari Domas dulu. Bang Domas Jejer Group. ya. Oh iya ya, Mas Parto Iya, dari Domas Group, Group. sama Ari Molen. Dari Molen, Iya. Juki Anderson. Ya, Juki Anderson dan Mas Eko dari. Kenapa tuh? Pertama kali ketemunya gimana Patrio? Ya, kita ketemu dulu sama-sama susah. Oh, Iya, nggak ada kita anak dari orang kaya, nggak ada, sama-sama susah. Tapi orang yang susah tapi punya keinginan untuk eksis. Ya kan? Makanya kita fokus tuh zaman itu. Iya, iya. Jadi ketemu Parto itu di salah satu stasiun radio. Sebut Suara aja. Kejayaan. SK. SK. Dan sebetulnya ini senior SK sebetulnya. Saya Skader. Iya, gua skak dulu ya. Saya Dulu kan skak. radio namanya skak, senyum ketawa asal kreatif, Iya. ya kan? Iya. Nah, zaman itu gua sendiri belum apa-apaan. Kalau Parto udah menjadi seorang karyawan di situ kan, Udah karyawan, radio SK. Udah pengisi acara. Oh, juga. Mas Parto. Iya, Mas Parto. Mas Eko juga udah duluan. Gue paling belakang setelah bongkar pasang ya. Dari dua grup tuh, ada Domas Group, ada Sebul Group. Iya, Sebul dan Mama. Nyatu nih. Parto ke Patrio, ya kan? Terus dari Patrio ada Jejen. Oh iya Bang Jejen, Sebul Bang Jejen. Aneh ikutan juga Sebul tuh sebelumnya udah banyak. Sebul tuh ya satu grup lawak yang udah lumayan eksis juga kan. Iya. Udah dari lomba lawak ke lomba lawak. Juara nasional. Saya taunya Sebul grup itu Cincang Tawa. Iya. Yang saya tahu. Sebul itu singkatan kan sekelompok bocah eling kalau nggak salah. Oh. Ya. Nah, Anda masuk ke situ. Masuk ke situ. Udah bareng almarhum juga tuh ya. Sama Almarhum Topik udah. Iya, kan waktu di pelantikan pemilihan jenderalnya itu kan. Oh, pelantikan fans club. Fans klub radio.
Abang ngobrol aja sama teman saya minum dulu dah. Saya nggak ngerti. Lah tadi kan mau diceritain. Tadi nanya dari mana. Nah, saya makan juga nih. Udah dimakan deh. Lah, gua juga mau berangkat. Juga lo. Ini lo gimana makan? Justru dulu ada pelantikan ya, ada pelantikan fans club di situ. Nah, Bang Akri dipilih jadi jenderal. Jenderal. Waktu itu masih ada senior kita, ada Bagito ya, Mas Dedi. Di situ jenderal maksudnya orang paling lucu di ska. Pimpinan rombongan. Pimpinan. Tuh dari anggota ya. Dari anggota fans club itu. Terus ada Mas Kasino almarhum. Oh iya. Warkop. Terus saya ke teman-teman pas kawan ya. Iya. Nah, aneh masuk sebetulnya nggak ngerti apa-apaan. Kita keluar dari pesantren itu kan. Maksudnya abang masuk ke komunitas pelawak, tapi nggak ngerti lawak. Nggak ngerti. Anda nggak ngerti apa itu jokes, belum paham. Apa itu anekdot, nggak paham. Apa itu humor pancingan. Kalau bahasa sekarang apa namanya? Apa roasting apa segala macam itu Anda nggak paham. Oh berarti abang termasuk PN ya? Apa tuh? Pelawak nekat jatanya. Masih bagus. Daripada temen saya pelawak PA. Iya makanya kalau ingat sekarang ya, kita nonton laba gitu gaya-gayanya Akri, gaya-gayanya Parto, gaya-gayanya Eko. Dulu masih berkumis. Iya abang baru saya mau nanya itu kumis bang. Bentar itu abang. Itu abang. Iya yang sebelah saya kira Adam Suseno. Wartawan ya. Suaminya Inul. Iya, ketemulah kita di radio. Ana dari keluguan Ana ya kan yang nggak paham apa-apa ikutan. Tapi Ana punya keberanian dan punya keinginan untuk melucu. Itu walaupun ya dianggap orang garing lah awal-awal mah gitu. Tapi kita punya keberanian. Berani tampil, berani dibully, berani ini kuat. Yang pertama kali mencetuskan grup yuk. Sementara kan abang udah punya grup, Mas Eko udah punya grup, sementara Mas Parto juga. Bener. Awal-awal ada ke grup aja tuh setelah Tejo ya keluar. Mas Tejo yang sekarang jadi stafnya Mas Eko. Staf ahlinya Mas Eko. Nah, Tejo keluar, Ana masuk ke Sebul. Jejen yang ngajak awalnya. Iya, Bang Jejen ya. Terus setelah itu keluar Jejen, masuk Parto. Di Sebul. Iya. Tapi udah ganti nama, udah Sebul. Karena mereka juga anak itu juga orang baru di Sebul. Gitu. Masuk Mas Parto ganti nama Patrio. Saya ingat zaman dulu pada saat Patrio terbentuk itu saya baca di koran Pos Kota. Telah lahir grup lawak baru namanya Patrio. Parto, Akri, Eko itu yang saya tahu. Cesar apa itu loh? Kayaknya dipancing pakai ikan asin lahirannya. Iya benar ya bang ya. Iya terbentuk itu dari maaf ya kalau bahasa kasarnya maaf bubaran kecil lah. Yang ini keluar ini masuk kan biasanya gitu kalau grup kan. Sebuah grup tuh kalau boleh dibilang hampir kayak apa ya? Nggak grup musik, nggak grup lawak gitu. Ganti-ganti person itu bukan hal baru. Nyari cocok. Warkop Prambors pun dulu belum Warkop DKI. Belum. Iya. Ya kan? Nyari cocok-cocokan. Ada juga yang sama ini belum hoki ternyata sama ini hoki. Iya. Nah, setelah lepas dari teman-teman yang lain kemudian kita buat namanya Patrio. Nah, eksis tuh. Ya zaman itu di TPI. Tapi sebelumnya di radio saya dengarnya. Ngelaba itu di radio. Di radio benar. Di radio kita banyak. Ngelaba itu berarti di radio dulu ya. Di radio. Saya dengarnya di radio soalnya. Pas masuk ke TV baru saya sama nggak nih lawakannya sama di radio. Nggak taunya emang benar. Kenapa saya ngefans di antara Patrio itu Bang Akri? Saya ingat banget tuh gayanya tuh. Maaf ya coy. Itu tuh Bang Akri tuh. Udah pokoknya maaf ya coy. Gua habis 2 papannya sama paku-pakunya. Nah itu. Sampai orang mempunyai pemikiran kayaknya ini Bang Akri emang udah pemabuk. Iya. Bergajul ya kalau gitu ya. Berandal. Iya. Ternyata bukan ya. Pesantren. Makanya dijelasin. Nah itu kayak gitu-gitu tuh belajarnya tuh dari mana? Justru yang menarik itu kita kita belajar dari teman. Teman kalau udah mabal itu udah mabuk berat gitu kan. Udah kebanyakan ngokinan gitu kan. Udah, itu kadang-kadang lucu-lucu ternyata orang mabuk itu.
Lucu orang mabuk tuh lucu, apalagi Bukan kalau kasihan abang ya, tapi mau Lucu. Abang keluar dari pesantren loh bang, harusnya ngeliat orang mabuk kasihan, malah lucu. lucu. Jadi kalau kita kasihan malah kita ntar gimana dong? Nggak ngefek juga. Kita perhatiin gayanya gitu. Gua nggak kuat nih gua. Dia kayaknya ngomongnya lama gitu. Ya, itu belum ada Ajis Gagap belum ada. Belum. Gata udah. Gata banyak tuh Nur Tompel udah. Senior kita tuh ya. Nah, akhirnya anak coba pakai itu ternyata kena. Iya, gitu kan. Dan itu punya warna baru. Warna baru, jelas di situ warna baru. Pada saat di situ eranya Bagito. Iya. Ya kan Bagito. Muncul Patrio karena Bagito itu lebih ke satir. Muncul Patrio dengan gaya anak muda. Iya. Yang Mas Eko sok-sok kaya gitu kan. Alhamdulillah jadi orang kaya juga ya kan. Mas Bagito emang kata ngelaba tuh dulu lagi ini banget ya. Ya benar. Eye catching, lagi eye catching. Cuman ini Yuk Pak ke kota yuk. Ke kota. Kita sudah lama di hutan. Hutan tidak boleh dirusak. Sebelah sana sudah dibuat perumahan. Sebelah sana dibuat lapangan golf. Aku sedih. Tinggal di manakah aku? Apa sih lo? Bapak ngomong sedih anak. Lu kayak perkutut minum. Iya, abang itu dulu banyak kayak bintang tamunya. yang saya tahu sih saya nonton sangat ngefans banget sama Kelihatan gue norak ya, dari dialog norak gitu ya. Enggak, abang emang norak. Itu bukan acting memang asli. Oh, nggak acting? Enggak, emang justru di situ nilai jualnya Patrio pada saat itu. Dengan mohon maaf sekali lagi, Warkop DKI dengan kampus lah ala-ala kampus, intelektualnya. Ya, Bagito dengan satirnya ke pemerintahan. Nah, Patrio muncul dengan keanak mudaan yang lu gue coy, ya kan? Dan anak muda ada yang SMA favorit lah, Mas Eko, ya kan? Nah, SMA anak ganjal kanan nih. Mau apa lo ribut bobo rantai Bang Akri? Maksudnya membawa potret pada masa kehidupan masyarakat anak muda pada saat itu. Jadi wakili bang, bukan norak bang. Justru karena noraknya abang di situ, abang norak banget sih. Lu mau ngatain Iya, menariknya itu Patrio itu punya warna yang lumayan beda. Artinya dari seniornya ke senior ke kita juniornya ada warna-warna yang beda. Walaupun sama, barometernya sama, tolok ukurnya komedi. Sama. Iya, artinya style bermainnya juga nggak beda jauh. Belajar dari itulah karena kita kumpulnya di Radio Suara Kejayaan kan. Jadi warnanya nggak beda jauh. Hanya memang ada sedikit warna yang beda. Akri dengan vokalnya yang karakter. Eko dengan kayak gitu. Kalau nggak salah abang selain jadi anak yang berandal, preman, Arab juga ya? Arab apa juga. Wan Hussein Roti Bakar. Nah, di situ baru penonton, wah ini sering ngaji nih. Setelah ada berita-berita, nggak sebetulnya tuh bukan sering ngaji, gua cuman lewat, orang ngaji gua lewat. Asal gua lewat sendalnya kurang. Nggak, masalahnya abang setiap ngomong bahasa Arab, kol-kolahnya pas banget. Iya, itu ide Wan Hussein sekarang. Ide Wan Hussein. Iya, Wan Hussein itu gua pernah bermain. Kalau kita ke pasar Tanah Abang itu banyak ya. Dulu Arab Tanah Abang bahasanya gitu ya. Itu gue perhatiin, iya enak banget ngomongnya gitu. Dan dahulu sebelum itu ada sudah ada Tejo yang bawa Araban. Oh iya. Siapa lagi sebelum Tejo? Ada lagi, pokoknya ada lah. Nah, nyambung dari itu yang kemudian dari gue setelah gue nggak pakai ya di Sumbako. Pakai juga style Arab itu. Artinya memang dunia lawak itu bukan hal yang baru. Bukan. Hanya hoki aja. Muter begitu. Tapi dengan modifikasi. Iya. Kalau boleh mau jujur, termasuk materi-materi lawakan orang-orang sekarang yang stand up juga banyak kok dari MC kalau kita buka YouTube tuh, ini bahan gue yang dulu ada masa begitu tuh. Tapi itu kan nggak ada hak cipta di situ. Nggak ada, artinya sah aja. Akhirnya gue memerankan gaya Arab, ya. Tapi sudah ada sebetulnya, cuman stylenya yang beda.
Tapi by riset ya, kayak gitu riset. Iya. Tadi ke Tanah Abang. Gitu. Benar, ada seperti gua jadi preman, ya kan bahasa reman itu ada contoh menarik sebetulnya. Dulu gua pernah ketemu cewek yang kondisinya lagi mabuk obat gitu kan. Terus cewek itu jalan sama kita bareng gitu kan. Terus ngobrol, itu gayanya. Gua dikasih apa? Nih gua nih. Itu jadi kayak gitu tuh. Dan itu menjadi masukan buat kita gitu. Sehingga pada saat gue bawain, ya resikonya gue ditodong anak-anak STM zaman dulu. Oh iya di jalan, sini lo gitu. Sering masalahnya abang tuh sering gunain, maaf gue mau gini udah gak main gitu kan. Tidak menyebutkan dengan kode gini, penonton ngerti. Wah maaf gue sekarang udah gak nyimeng gitu kayak bahasa-bahasa begitu tuh abang megang. Saya sorry gak gue plesetin gini, lu punya ginian nggak? Orang nanggakannya boat dong. Boat. Oh, lu mau punya ginian nggak? Enggak. Apaan? Biji kerambol. Ya kan mabuknya enak lu biji kerambol, nyangkut di leher ngomong. Kayak gitu. Terus nyamperin. Tapi pernah nggak ngerasain misalnya kehabisan bahan gitu? Terus biasanya ngakalinnya kayak gimana tuh? Ini kalau perjalanan syuting di Ngelaba itu ya, hampir nggak ada jeda sih ya. Karena kita memang bermain nggak sesuai dengan skrip yang diajarin ini ngomongnya ini tadi ini. Treatment aja. Cukup kita sinopsis benang merah. Nah itu kehebatan Patrio salah satunya. Kita nggak lagi perlu rincian, ntar lu ngomong ini begini. Nggak ada. Ngalir aja. Pokoknya sinopsis lu jadi ini, jadi ini. Ngomong berang ya. Ada kekeliruan, ada kesalahan, ada editor. Nah tadi yang ditanyakan pada saat abang, oke abang sekarang berperan sebagai ini, pernah nggak abang kehabisan bahan? Enggak ya. Karena kita mencoba dulu masih zaman kita baca buku. Itu senior tuh. Ya belum. Nggak, kirain kalau kehabisan bahan ini kan datang lagi main mabok itu. Wah nggak mabok nih, minum dulu biar mabok. Dan gue pakai gaya itu bukan berarti gue mabok, enggak. Malah jauh. Dulu sempat saya nongkrong nih sama teman-teman gitu. Lu tadi nonton nggak Patrio? Ngelaba. Jadi bahasan. Tuh, lu tadi lihat Akri nggak? Gua mau dulu anak ini kali di berandal. Nongkrongan gitu kan. Abang dulu sering nyebut, lu ada kancing nggak? Ada kancing nggak? Kan istilah-istilah zaman dulu lah, kan? Tapi gue sering bilang gini, sorry nih, gue nggak punya ginian, gitu. Cimeng bukan odol. Iya, benar. Preset-presetan. Sebetulnya gue nggak ngerti apa namanya hanya tahu istilah dari teman. Sampai sekarang pun gue maaf bukan so suci maaf gitu. Artinya gue bukan orang yang paham tentang gitu-gituan. Tapi gue kadang-kadang melihat orang yang mabok tetap mabok sampai sekarang ya. Tapi gue pakai bahan dia nggak tahu, gue lucu akhirnya gue ngetop gitu. Yang mabok masih nonggi. Dulu kan kalau disebut mabok tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau masih bisa nyolong bukan mabok ya. Bener, bedanya orang kita mabok sama orang bule. Orang bule minum 2 botol diem, anteng sampai kelar. Kalau kita minum baru segelas kecil sloki zaman gede. Masih di tukang jamu kan. Kita nih minum segelas taruh. Itu nggak diem, muter terus jalan. Jadi maboknya bukan karena minum, karena kecapean. Iya, sampai ngusruk jatuh. Kalau bule begitu dia mabok capek tidur. Kalau mulai minum mabok tidur. Kalau kita baru sedikit ya kan ngacak-ngacak tong sampah. Mana-mana. Ini kita lihat dulu nih yang preman ini apa. Gua minta rokok. Kemarin main teh, orang main teh lu jangan mentang-mentang jagoan teh lu. Lu kagak yakin gua. Baru 3 bulan gua keluar, gua masuk lagi. Tahanan? Tahanan. Gudang. Ciri khas abang, celetukan abang itu pada zaman ini kalau saya baca literasi lawak, dunia lawak. Dari Warkop ke Bagito itu jedanya 10 tahun baru melahirkan Bagito. Bagito ke Patrio jedanya 10 tahun lagi baru melahirkan Patrio. Patrio ke Cagur 10 tahun juga. Nah pada saat abang begini, padahal abang kan jebolan pesantren bang. Apa orang-orang pesantren gitu nggak mikir apa nggak malu gitu abang? Ya itu aku sekarang nggak tadi malu kan. Sekarang lihat aja malu. Kalau gua bilang tadi ngapa yang ini lo tayang? Enggak bang, ini kan
sejarah Abang. Iya. Jangan ambil yang niat kita mempermalukan Abang. Gua loh, jahat banget sih. Ya ada edisi spesial. Nggak apa-apa. Artinya perjalanan hidup begitu. Gua nggak munafik ya. Kita juga nggak usah berpikir bahwa gitu, nggak usah. Perjalanan hidup itu nggak tahu. Ada orang yang bisa pintar karena dulu dibegoin mulu. Benar. Ada orang yang kaya kemudian usahanya lancar karena dia merasa waktu miskin disakitin orang mulu. Benar. Dia termotivasi. Benar. Bagaimana usaha kemudian jadi kaya, gitu kan? Kita nggak tahu karena hidup bukan pilihan menurut gua. Kalau kita boleh memilih enak banget. Kita pengen brojol langsung jadi orang besar. Hidup bukan pilihan tapi hidup perjuangan. Iya dong. Iya. Artinya bagaimana kita bisa memilih mau jadi apa, mau jadi apa. Kita yang harus memilih, kira-kira begitu lah. Iya. Walaupun hasil akhirnya ya kita nggak tahu, tapi kita tetap berusaha. Ya kayak gue gini-gini kan, gue pakai tatoan. Iya. Gue nggak punya asli. Iya. Aslinya gue nggak punya tato beneran. Iya. Gitu Iya, kan. bersih lah gambaran doang. Iya, cuma isengnya tempel-tempel apa gitu. Dan zaman itu disebut preman ya harus begitu kesannya. Iya, kesannya. Ya, kesannya agak urakan atau apa. Padahal kalau preman-preman di Hong Kong nggak harus begitu. Pakai jas, pakai dasi, Rapi. nggak kelihatan ya kan. Ganteng lagi juga ganteng. Iya. Ya kan jangan ditekenin ganteng ya. Kayak Enggak kalau di Hongkong kan gitu. jika kayak gue gitu kayaknya urakan gitu kan. Ya kan anak gang yang nggak diurus sama emaknya nggak tahu gitu. Iya. Tapi hasil akhirnya kan kita nggak tahu, yang penting kita sukses. Amin. Iya. Tapi kalau misalnya seandainya ada permintaan nih dari stasiun TV, Patrio main lagi deh gitu. Kalau secara pribadi akhirnya mau banget karena Iya. kangen kita. Tapi abang penampilan kayak gitu, Enggak. preman gitu. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Kan profesi. Iya, kecuali maaf saya memerankan banci, Wong Waria atau apa. Transgender. Satu saya nggak bisa dandan ya. Kedua muka saya juga bukan muka banci, kasar mak. Cuma bahasa itu udah bawa ke kasar. Nah, kalau gitu kita coba dulu ya. Abang meranin kayak tadi. Pinteran dulu. Bukan Nah, tunjuk kan. Maaf ya, saya udah sembuh. meranin preman. Tapi banci. Enggak, kalau Nah, kita kan kangen sama coy-coynya itu. Coba misalnya Bang Akri, kalau Bang Akri secara pribadi keinginan andai kata ada yang memanggil Patrio kembali eksis, secara pribadi ya. why not? Kenapa kacang? Kan gitu. Gua kacang. Ya why not? Oh, Nah. Kenapa? Mau. Iya. Saya yakin Mas Eko dan Mas Parto juga mau. ya, Tinggal investornya masih hitung-hitungan gitu. ya kita dulu tuh fokus banget. Ngelaba itu Patrio ya Patrio, belum ada di mana-mana kan. Iya. Nah, kalau sekarang ini agak sedikit kurang fokusnya karena kawan-kawan itu sudah di mana-mana. Kemasukannya pribadi juga. Persen to persen. Iya, terus seperti dulu. Ini bang, ada fotonya di belakang nih. Nah, ingat nggak nama-nama asli mereka? Ya ingat lah satu grup. Barangkali lupa kan? Gue tahu banget ini nama aslinya Eko Hendro Purnomo. Betul. Nama aslinya jadi Eko Patrio. Iya. Ini namanya Edi Supono. Jadi ganti nama Pak Parto. Yang mana? Ini sebetulnya apa ya? Bandar Semangka sebetulnya. Akri ya, dari Muhammad Akri. Emang nama asli itu? Nama asli. Muhammad Akri itu nama asli. Jadi karena Saya kan nemuin akte kelahiran. akhirnya ya Parto, Akri, Eko disingkat jadi Patrio. Gitu. Itu yang nyingkat akhirnya dapat Patrio siapa? Ya kita semua sepakat ya. Kalau gue bilang nanti dia atau gue nanti Bertiga. ngobrol. Jadi kesepakatan ya. Sepakat. Termasuk Ngelaba sendiri juga kalau kita bilang ini siapa gitu kan. Kalau syair-syair memang gue pernah gue bikin. Oh, bikin lagu ngelabanya. Iya, ngelabanya ada Nugi Nugraha. Nugi, ya. aransemennya. Adiknya Katon Bagaskara. Iya, terus juga ya Parto juga kan bisa main ini. Iya, Mas Parto. Sampai sini aja kita tulis gitu. Ngelaba. Ayo kita Itu bener-beneran. Nah, kalau secara pribadi ya, kalau kawan-kawan bisa mengakui, itu memang ada yang tulis awal-awal. Oh, liriknya. Iya. Itu Cincang Tawa juga bikin. Oh, Cincang. Anak kan suka bikin apa namanya kayak puisi-puisi. Ya kan kalau A B B gitu kan. Iya. Ya. Lupa bang, lupa. Enggak Cincang Tawa. Cinta gitu. Cincang tawa manuk cincang. Lu masal aja lu. Cinta. Ada cincang tawa lah gitu kayak gitu. Tapi kembali lagi bahwa Patrio itu dulu
bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Terbentuklah Patrio, sehingga saya mengatakan bahwa Patrio adalah karunia Allah yang sangat besar. Parto belum jadi apa-apa, Eko belum jadi apa-apa, Akri belum jadi apa-apa. Ketimbang sekarang ya, Parto sudah menjadi apa namanya politikus. Eko udah jadi politikus, Parto udah menjadi entertainer lah ya di mana-mana kan. Nah saya sendiri juga udah bisa mewakili teman-teman. Nah balik lagi sebelum Bang Akri cerita itu, pada saat Bang Akri, Patrio masih ada nih. Ada. Bang Akri pelawak nih. Iya. Kok ujuk-ujuk apa nggak ujuk-ujuk gitu? Apa tuh? Jadi pendakwah. Hijrah maksudnya. Hijrah. Oh ya sebetulnya sih kalau dibilang hijrah, pelawak itu bukan dunia hitam. Ya kan? Tuh kan lu sih, bukan lah. Dan kita Benar. kita pelawak ya jadi Akri, jadi Parto, jadi Eko, bukan jadi seorang papi yang punya anak. Bukan koruptor juga. Gitu loh. Jadi kalau memang dibilang hijrah ya kita lahir tumbuh besar sudah punya orang tua yang melatih kita untuk di jalan agama kan gitu. Ya kan dipondokin lah dia, diajarin ngaji lah dia, disekolahkan lah dia. Kita kan gini. Akhirnya bukan begitu saya nggak pernah kenal agama terus kemudian saya mempelajari agama, enggak. Oh jadi basically. Oh iya. Sudah dari awal. Abang sekolah apa madrasah atau pesantren? Madrasah itu artinya kan sekolah. Ya, sekolah ya. Nah, kalau sekolah dasar itu ibtidaiyah. Jadi anak tuh berangkat dari sanawiyah, madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Habis itu pesantren. Pesantren di Balai Rombeng lah kalau zaman dulu ya. Oh iya. Yang bukan sebuah pesantren mewah yang bergerbangkan dengan ukiran-ukiran apa namanya kaligrafi atau apa enggak? Modern. Iya, kita pesantrennya tuh di Balai Rombeng masih bilik-bilik. Apa ya? Istilahnya apa sih Bang kalau pesantren gitu Bang? Iya. Enggak. Salafi gitu. Salafi. Iya, kita yang memang masak sendiri, nyuci nyuci sendiri nggak ada. Kita istilah kata bayar sebulan berapa nggak ada. Beda anak-anak sekarang. Gitu ya. Jadi kalau dulu itu yang ngaji udah banyak, baru beli tikar kita kasarnya. Iya benar. Kalau zaman sekarang kan karpet itu sudah disiapkan yang bagus-bagus ya kan. Tapi yang ngaji juga nggak kepake itu karpet. Dulu beda kita. Sampai kita duduk mau ngaji tuh apa namanya basah. Iya kan, nggak ada yang. Kirain ngomong-ngomong selain basah juga udah pas kering nih tikar nih ada bangsatnya. Ada komplit zaman dulu. Nggak, kalau abang kan arti kalau misalnya ke dakwah artinya memang dari basic ya. Iya basicnya. Nah, kalau misalnya ngelawak itu ada basic, nggak ada turunan atau nggak ada tanjakan dari apa jangan jalan. Cuman karena kita orang yang maaf ya, pelawak itu yang anda lihat termasuk anak pribadi gitu loh, bukan berangkat dari orang yang pergi diantar pulang dijemput oleh orang tua atau nggak boleh main jauh-jauh, artinya diatur lah. Saya tuh dilepas saja, termasuk beli pesiman, sholat ditengok sama ibu bapak, ya kan dikirimin apa yang kurang, enggak, saya dilepas saja begitu. Sehingga kita pelatihan mental, pelatihan. Abang menganggap nggak orang tua abang nggak sayang gitu? Ya memang cara orang tua begitu. Iya. Bukannya galak atau tapi tegas. Dia tidak mau memanjakan anak-anaknya. Jadi abang dengan begitu bukan ngurangin rasa. Bukan tidak terbesit di hati abang. Nggak sayang nih. Memang pola itu yang diterapkan pada saya gitu. Sehingga pada saat saya besar pun juga saya tidak mau merepotkan orang. Gitu. Karena orang tua sempat ngomong sama saya kalau di rumah ngabisin makanan gitu. Gua ada makanan. Enggak ada. Justru kalau di rumah apa aja enak. Tidak apa aja enak. Iya pinggiran karpet aja enak isuk-isuk. Karena nggak ada makanan. Oh jadi saya bikin lucu tuh dari kesengsaraan. Nah, jadi basically abang memang punya apa ilmu dasar dalam arti kata ilmu agama. Makanya abang pindah ke dunia dakwah. Simpelnya gini lah. Kita masih muda, masih anak-anak usia. Itu mau lagu apa aja sah aja. Oh iya. Hanya pesan orang tua, jangan yang dilarang agama, jangan yang dilarang sama negara, jangan yang dilarang sama orang tua. Yang udah jangan itu artinya tinggalkan, jangan dikerjain. Nah kita punya konsep itu sampai sekarang pun begitu kita eksis, kita nggak ada tuh hal-hal yang membuat kita maaf. Ya, kasus ini, kasus itu, kasus ini. Karena memang kita pengennya lurus-lurus aja. Gitu. Artinya saya nggak merasa begitu hijrah bahwa pelawak adalah dunia hitam. Enggak. Jauh, sangat tidak pas gitu. Nyatanya kita ya sama aja kita bekerja, berkarya, ya kan? Selesai berkarya, selesai pulang. Cuman beda. Tipsnya apa tuh bang? Tipsnya? Ya tipsnya bang.
Kalau buat TV baru aja dijual kemarin. Itu tip. Ya maksudnya banyak yang orang yang tadinya udah punya power segala macam Hancur. sekarang kan hancur. Ya, karena mungkin dia berubah segala macam. Nah tipsnya apa bisa siap, bisa strangle kayak gitu gimana? Kalau bahasa yang ringan beginilah, kalau lu udah pulang kerja, jangan buru-buru mampir, mendingan buru-buru pulang. Kenapa tuh? Ya pulang, habis kerja bawa duit, buru-buru mampir, maka duit akan habis di mampiran. Oh Tapi enggak. buru-buru pulang supaya apa? Aman duit kita. Aman. Satu itu dari sisi materi. Perilaku juga begitu. Lu selesai kerja, selesai pekerjaan, lu selesai kerja pulang. Nanti kalau nongkrong sini, akhirnya besok udah nggak bisa kerja lagi. Kenapa? Capek, ngantuk, kan? Udah nggak nyaman, Udah nggak fresh. iya, artinya kita lurus-lurus aja gitu. Sama kayak Ragil, Ragil gitu. Enggak. Kerja langsung pulang, tapi duitnya tetap habis karena rumahnya jadi tongkrong. Jadi Enggak lah, di rumah. kalau yang abang ngomong itu benar. Karena gini, andai kata kita punya uang hasil kerja, berikan kepada wanita yang di rumah. Kalau tidak kita berikan wanita yang di rumah, biasanya bisa habis dengan wanita yang di jalan. Loh, kan masih wanita di rumah maksudnya istri ya. Ya terserah, di rumah bisa emak. Lah bisa aja tetamu cewek di situ. Kadang-kadang mahalan di luar sih. Di luar itu pego selesai. Kalau di rumah pego itu 2 hari 3 hari masih. Masya Allah, jadi bahwa Patrio adalah sebuah karunia Allah yang sangat besar. Tapi yang kenangan itu juga kebanggaan. Betul. Ya. Makanya tadi kamu bilang tadi kita ulang tahun yang keberapa nih Patrio? 28. Luar biasa. Banyak ucapan-ucapan itu. Jadi sekarang juga saya juga sempat ngucapin ke teman-teman juga. Ada Mas Parto, ada Mas Eko, dan lewat WA. Masih utuh ya, alhamdulillah masih utuh. Masih utuh, alhamdulillah. Masih utuh, masih sehat. Bukan hanya utuh, mereka eksis. Ya, masih eksis. Semuanya, bukan mereka aja, semuanya eksis. Eksis. Alhamdulillah di masing-masing posisinya sekarang tuh masih bisa berkiprah. Benar. Dengan justru ini juga bisa jadi barometer buat anak-anak muda. Ba'da sholat senior, ya. setelah sholat subuh, saya biasa nyiapkan teh untuk ibu saya, terus saya ambil handphone, saya, loh, apaan nih? Tanggal 28. Karena saya ini di tanggalan gitu. Tanggal 10. Tanggal 10 loh. Oh, ulang tahun Patrio. Saya langsung googling. Dapat juga itu logo tuh. 28 tahun saya share-nya nggak ke Bang Akri aja. Yang lain juga. Ke Mas Eko enggak, ke Mas Parto enggak, tapi ke Kendro dengan ke Apply mewakili Mas Eko dan Mas Parto. Maksudnya mau minta ganti kuota? Enggak lah, saya pakai wifi. Nah, gue ada cerita menarik mana HP gue. Tadi gue kirimin ke Parto itu ada lagu Elvi Sukaisi. Oh iya. Benar. Iya kan. Sebuah nama terlukis di hatiku. Terong. Sebelumnya abang juga ngucapin juga. Iya, gue bikin tulisan gitu. Iya, gue bikin tulisan gitu. Sebuah nama terlukis di hatiku. Terus. Tapi abang sadar hari ini? Sadar karena memang dari kemarin anak buah gue juga ngingetin. Besok Patrio ulang tahun ya. Iya, gini kita kan. Cuman kondisinya masing-masing pada sibuk ya kan. Masing-masing memaklumi lah bahwa kita bukan ya dirayain nih kumpul semua apa makan sate 28 tusuk dulu hampir setiap tahun begitu, cuman hari ini aja tahun ini mungkin tahun kemarin aja kita masih ketemuan, mereka sibuk. Aku sempat kirim assalamualaikum, halo Patrio, selamat ulang tahun ya, sebuah nama terlukis di hatiku dalam membekas tak mudah terhapuskan, indah namanya dan indah orangnya, agak sedikit berubah. Bila aku sebut, hai terbayang wajahnya Patrio maksudnya. Ya, dulu kita gembira karena Patrio. Oh iya. Ya kan? Kapan kita menangis untuk Patrio? Artinya wujud daripada setiap tahun kita berulang tahun adalah rasa syukur. Iya, rasa syukur kegembiraan. Ya kan? Artinya kita sudah menikmati Patrio sampai sekarang pun mereka, saya, ya kita semua jadi orang-orang besar itu karena karunia Allah yang memasyhurkan Patrio. Benar, memasyhurkan Patrio, tidak Bang Akri, Mas Parto dan Mas Eko. Tapi di situ juga ada
orang-orang di belakang layar itu yang menikmati kejayaan betul. Patrio. Bahkan tanpa sadar regenerasi dari Patrio itu juga banyak kan. Benar. Junior lanjutnya. Almarhum Budi Andu Iya. itu salah satunya. Iya, ada kita junior dari Belum lagi keluarga, iya ya kan? Kita junior dari Bagito juniornya dari Warkop. Iya, benar. Terus senior kita ada Pak Sukawan, terus kita Patrio, terus teman-teman yang selitingan dengan kita ada Di Amor, ada apa lagi ya? Jangan itu yang lebih senior tapi yang di SK ya kita ada Bom 88, Lestari. Nah itu akhirnya kita ada dalam dunia komedi, dalam dunia lawak tuh tercatatlah bahwa Patrio sebuah grup juga senior-seniornya. Dan ujung terakhir yang saya mau bacain juga bahwa ini sebuah rasa syukur yang saya pengen mewakili teman-teman juga, dan alhamdulillah diaminkan sama Mas Parto, diaminkan sama Mas Eko. Apa tulisan saya? Terima kasih ya Allah, karena karuniamu Patrio ada dan semua orang tahu dan semua orang suka. Kami akan membawa Patrio dalam kubur kami nanti. Semoga engkau ridhoi Patrio kami ya Allah. Artinya kita pengen masuk surga bareng dengan grup kita. Amin. Alhamdulillah diaminkan oleh Mas Eko dan Mas Eko dan juga diaminkan oleh Mas Parto. Itu kira-kira. Iya, kita berdua cuma bisa bilang untuk Bang Akri, Mas Eko dan Mas Parto sehat. Iya. Semoga dengan kesehatan kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Amin. Dan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Yang sekali lagi. ulang tahun, mudah-mudahan sampai ke 29, 30, 31, 32. Masih. Sampai ratusan tahun. Amin. Kan tadi sampai dikubur katanya. Iya. Patrio tetap ada. Ya, Sejarah itu ada. itu ada. Iya, YouTube. juga tidak. YouTube. Kan harus wangi. Iya. Ya, wangi. Ya tadi juga udah sharing juga dari Bang Akri ya tentang perjalanan Patrio juga. Wangi dan bau terus. Wangi aja ya. Soalnya masing-masing ngantongin kamper sih. Wangi ya. Oke, terima kasih Bang Akri. Ya. Mohon maaf nih channelnya kita bajak dulu. Nggak apa-apa. Ya demi ulang tahun Patrio. Iya. Terima kasih untuk netizen dimanapun di seluruh dunia Ya, yang jelas. Akri Patrio TV itu akan selalu ada dan insya Allah bukan hanya tontonan tapi juga tuntunan. Yang pasti terima kasih udah nonton Kongres. Nggak beres-beres edisi spesial ulang tahun Patrio Pro. Akri Patrio TV. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.